sosial misalnya, tapi dia lakukan dengan cara-cara market gitu, cara-cara bisnis. Dia buka kafe tapi uangnya misalnya untuk social deeds misalnya. Dan lagi-lagi itu adalah spektrum gitu, dan memang ya kita pasti juggling dari sisi harus bermoral atau tidak, dan kapitalisme mengatakan bahwa ya mereka memang bukan sistem yang mengatur moral, malah mengakui bahwa ya manusia itu memang berbeda, dia punya self interest, tapi ya self interestnya itu juga mendorong dia untuk memberikan kebaikan untuk orang lain. Jadi Adam Smith juga bilang yang tadi saya sempat sebutkan bahwa tujuan produksi adalah konsumsi. Ketika ada, dia kan kasih contoh juga misalnya kayak tukang roti. Ya ketika ada tukang roti, ya dia itu bukan jualan roti demi kemaslahatan umat, ya bukan, tapi dia butuh penghasilan untuk dirinya, tapi dia berusaha menghasilkan sesuatu yang rotinya bermutu, yang bisa terjangkau, dan itu bisa dirasakan banyak orang. Dan jangan salah, kepentingan pribadi itu nggak melulu soal kita sendiri gitu. Buat orang-orang yang misalnya single tapi belum berkeluarga, buat dia kalau saya punya pendapatan lebih, saya bisa membantu keluarga, membantu ponakan atau siapapun atau orang-orang yang butuh. Jadi, dan itu bagaimana orang punya pilihan pribadi untuk menentukan dia melakukan apa gitu. Dan toh dalam prosesnya banyak sekali kegiatan kreatif. Kalau teman-teman juga perhatikan, misalnya lari digital itu loh, kayak misalnya ada course yang mendorong fundraising tapi larinya digital. Jadi kita kirim udah berapa lama lari, nanti login segala macem. Tapi mereka social entrepreneurship, artinya mereka melakukan itu, mereka juga dapat profit, tapi mereka kerjasama nih gimana nih untuk tujuan sosial. Tapi lewat cara yang kreatif, itulah yang makanya ya digaris bawahi lagi gitu oleh kapitalisme, gimana orang bisa produktif, inovatif, dan ya bisa memenuhi apa yang diinginkan atau yang dibutuhkan. Tentunya lagi-lagi bukan sistem yang sempurna gitu, karena kita juga menemukan ada pengusaha yang nakal atau segala macam. Tapi bedakan itu dari kapitalisme itu sendiri gitu. Jadi biar kita juga clear, apapun ideologinya, artinya kita paham oh ini seperti ini. Karena ketika taruhlah ekonominya campuran, rasanya juga tidak bijak mengatakan itu totally salahnya kapitalisme, sementara ekonominya campuran misalnya, yang ada intervensi negara atau segala macam. Dan lagi-lagi pengen ngulangin teks, konteks, lalu realitanya seperti apa. Itu kalau dari saya. Iya, sangat detail ya penjelasan dari Mbak Dinda tentang pengantar jawaban-jawaban dari Bang Oja tadi tentang relasi kuasa, juga tentang Sony yang tadi membicarakan bahwa startnya juga kita beda-beda tiap orang. Nah, jadi kesimpulannya bisa ditarik secara luas bahwasanya kita punya isi kepala yang berbeda-beda dengan ideologi yang juga beragam. Namun kita juga tahu bahwasanya sistem kapitalisme ini ibaratnya sesuatu yang kita pernah alami di masa perburuan dulu. Jika kita kaitkan pada zaman prasejarah dulu, bahwasanya siapa yang punya modal atau siapa yang punya kekuatan, dia yang akan bertahan di alamnya. Kira-kira seperti itu kalau ditangkap mengenai nyinyiran-nyinyiran di ruang lingkup sosial bahwa dia kaya raya, dia kapitalisme, maka saya sensitif atau saya tendensius dengan dia. Kira-kira seperti itu. Nah, ketika saya tidak punya modal, kemudian saya sangat mati-matian di bawah untuk melaksanakan ideologi saya sebagai pelaku kapitalisme kecil, maka ya biar bagaimanapun hasilnya adalah sebanding dengan apa yang saya tabur, kira-kira seperti itu. Nah, tapi ini pastinya kan ketika kita bicara tadi dengan jalan hidup ya, atau jalan yang membicarakan tentang kapital, tentang menggunakan modal, pasti ini akan ada kaitannya dengan nilai-nilai ya Bang Arif, baik itu nilai budaya, nilai sosial, ataupun berhubungan dengan lingkungan, seperti yang ingin Abang sampaikan atau yang ingin Abang kritisi dari buku tadi, bahwasanya perlu ada sentuhan lingkungan di dalam kaitan kapitalisme di dunia ini gitu. Jadi coba Bang Arif untuk berikan pandangannya sebelum nanti kita sampaikan pada sesi pertanyaan dari teman-teman yang pastinya sudah punya banyak kemumetan di dalam kepala tentang bagaimana sistem kerja kapitalisme ini dan bagaimana kapitalisme ini pada akhirnya
menjadi apa ya, menjadi jembatan yang membuat banyak orang menjadi terjun bebas, ataupun banyak nilai-nilai yang tidak tidak apa ya, tidak diterapkan, seperti menjadi serakah atau menjadi rakus. Nah, jadi bagaimana Bang Arif, silakan. Cik, terima kasih Kak Lusti. Bang John, ini kursinya bukan kursi diskusi ini. Ini kursi rapat ini kan, gini kan. Ini kan agak gini. Oke, jadi kalau kita kembali ke kata kunci awal kapitalisme di awal itu kan sebetulnya soal kesempatan akses ya. Jadi bila bila masa itu merkantilisme bekerja lewat kronisme, jadi setiap orang yang bagian daripada klan atau bagian daripada kekuasaan monarki atau bagian daripada seideologi kepada negara bangsa pada saat itu, maka akses itu akan bertumpu kepada mereka. Nah, jadi kalau kita tarik dari garis historis itu, kapitalisme sebetulnya juga punya basis moral, yaitu soal demokratisasi akses. Ya, jadi pada saat itu Adam Smith bilang bahwa hak privat itu harus diakuin, orang punya modal itu harus diakuin. Yang dalam buku ini coba dibersihkan, coba didefinisikan ulang atau republish ulang bahwa modal itu tidak hanya uang, tidak hanya tanah, ya, bahwa dirimu itu juga modal. Nah, Adam Smith sebetulnya pada saat itu cukup berhasil menghempang atau menghantam blocking akses sumber daya ekonomi pada situ atau sumber daya kesejahteraan. Dan saya pikir Adam Smith juga tidak sendirian ya, walaupun dia sebagai ekonnya tetap ada kebangkitan kelas menengah. Ya, abad 16-18 itu kan ada kelas menengah, ada revolusi di Perancis yang kemudian membuka akses kepada setiap individu, bahwa setiap individu juga bisa berproduksi, bisa menghasilkan barang, apalagi dengan melahirkan semangat untuk melahirkan penemuan, misalnya seperti mesin uap dan sebagainya. Itu kan sebetulnya menggambarkan semangat individual. Tapi kemudian teman-teman sekalian, ternyata setiap tempat itu, kalau tadi Mbak Dinda singgung soal konteks, ternyata tempatan itu semua punya basis materialnya. Ya, kalau pada masa itu benua daratan Eropa lah, katakan begitu ya, Eropa daratan punya merkantilisme, ternyata di kita itu punya feodalisme. Ya, dan mau tidak mau dalam tataran ide kita boleh saja bicara, menggaungkan, dan saya sebetulnya support teman-teman, khususnya misalnya malam ini di Suara Kebebasan, saya support teman-teman untuk menghantam itu praktek oligarki yang terjadi hari ini gitu loh. Bagaimana kapitalisme itu ternyata yang mengatasnamakan kebebasan individual, kalau tadi Sony sudah singgung, kebebasan individual untuk berproduksi, ternyata itu dihambat apabila tidak ada darah birunya, apabila bapaknya itu nggak bos media gitu kan. Nah, jadi ternyata hari ini konsistensi kita, saya katakan kita ya, khususnya teman-teman yang menyuarakan soal hak privat, saya sebetulnya mendorong bagaimana teman-teman yang menyuarakan hak privat ini coba lebih keras menghantam itu praktek. Karena sesungguhnya kalau teman-teman dalam satu sisi ingin memurnikan kembali, mengembalikan basis filosofis dari kapitalisme itu, sesungguhnya basis material kita yang dipraktikkan hari ini, ternyata kapitalisme itu dibajak, ternyata kita juga nggak punya akses untuk mengaktualisasikan potensi produksi ekonomi kita. Kalau ternyata kita nggak punya apa istilahnya itu KKN itu ya, atau D3 duit, deking, apa satu lagi D, ada D3 itu kan, dan doa ya, doa juga tetap perlu ya, selain pada duit, deking, doa ya. Jadi ternyata kalau di Eropa 16-18 punya merkantilis, ternyata kita masih punya feodal gitu loh. Dan cilakanya ya, kalau kita baca lagi secara historis, di buku ini juga ada disinggung soal Great Depression. Saya juga sebetulnya ingin sedikit mengkritik statement Mbak Dinda tadi ketika misalnya menyinggung soal subprime mortgage ya, itu bahwa itu ada intervensi negara. Ternyata secara historis Great Depression yang terjadi di tahun 1930 sesungguhnya kan kapitalisme mengundang pemerintah untuk melakukan penurunan pajak,
Ya, ketika resesi pada saat itu, ternyata lewat ilmuwan yang bernama Keynes atau yang dikenal sekarang Keynesian, juga itu kan mengundang, kalau bahasa Mbak Dinda tadi, kapitalisme campuran, bagaimana negara diundang untuk mengatasi Great Depression. Ya, dan yang hingga melahirkan Perang Dunia Kedua karena overproduksi, daya beli rendah, maka dilakukanlah insentif, belanja negara ditingkatkan, pajak diturunkan, kemudian pembukaan lapangan pekerjaan gitu ya. Pada saat itu siapa, Roosevelt ya, buka lapangan pekerjaan. Nah, kemudian ketika mengalami subprime, ternyata pemerintah dianggap sebagai biang keladi daripada kapitalisme campuran ini. Jadi saya kira itu dua statement yang sedikit bertentangan tuh Mbak Dinda. Jadi cilakanya adalah balik ke konteks Indonesia, ketika kita menerapkan Keynesian, ya, kemudian dengan kebijakan dengan apa tuh dulu Mbak, ekonomi tinggal landas, ya, tinggal landas, Woodrow Wilson, pembangunan 5 tahun, jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Ternyata kita di tengah kultur feodalis, negara ikut campur dalam sistem kapitalisme. Ya, demokrasi politik, demokrasi ekonomi seperti yang dikatakan pendiri bangsa kita itu kan ansih liberal. Ya. Kapitalisme itu kan juga bicara soal demokrasi ekonomi, bahwa setiap orang diakuin dia punya hak privat untuk ikut dalam skema permainan. Ternyata dalam kultur yang feodal seperti kita hari ini, yang belum selesai sepenuhnya feodalismenya, kita menerapkan kapitalisme campuran, sehingga pada prakteknya secara ide, padahal Adam